Pas nyampe puncak, kita dikejutkan lagi bang. Kuburan baru. Kan di center dulu tuh, kalau mau gelarin tikar, ada darah bang, darah segar. Wih, darah. Kita kan udah haus tuh, nggak ada air. Ada itu bang, kayak bambu. Biasanya di dalam bambu ini suka ada air, kata si Riki itu. Coba ambil, dibabat, bro. Ada sih air, masukin botol. Dari situ bang, kita nggak menemukan siang, nggak menemukan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Bang Ares. Waduh, Bang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Terima kasih, thank you. Sebelumnya terima kasih banyak nih Bang ya, udah jauh-jauh datang nih dari Pandeglang. Gitu ya kan. Datang ke sini untuk membagikan pengalamannya Bang ya. Bukan cerita tapi pengalaman. Kalau cerita setiap orang bisa cerita, tapi pengalaman setiap orang pengalaman berbeda-beda. Kan gitu Bang ya. Tapi sebelum masuk ke cerita nih Bang, kesibukan Abang lagi sibuk apa nih Bang? Kerja aja Bang, biasa. Kerja. Nah, karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Bang ya. Gitu teman-teman semua. Oke Bang. Pada video kali ini Bang, Bang Ares ingin menceritakan pengalamannya saat naik gunung mana nih? Gunung Pulau Sari pada tahun 2007. Pulau Sari? Iya. Pulau Sari itu Banten teman-teman semua. Pandeglang, ya. Pandeglang gitu kan. Dan emang nggak jauh Bang dari rumah itu Gunung Pulau Sari? Nggak jauh. Berapa jam atau menit? Paling kalau lewat Mandalawangi ya, Mengger, dari rumah saya itu paling 15 menitan lah. Wah, deket di kaki gunung banget dong berarti. Dan itu tahun 2007. Iya. Bukan tahun sekarang 2023. Mungkin kalau sekarang aja ya kita sebagai pendaki juga kayaknya dikit deh yang naik Gunung Pulau Sari Bang ya. Iya, jarang ya. Jarang gitu kan. Paling banyak pendaki Jabodetabek paling ngarahnya ke arah Bogor pasti. Betul. Ya kan? Gede, Salak dan sebagainya lah. Jarang banget yang ke arah Pulau Sari. Oke Bang, pada tahun 2007 saat naik Gunung Pulau Sari, intinya tuh ngalamin kejadian apa itu Bang? Intinya sih pas nyampe Kawah Putri itu ya. Begitu nyampe, kita pasang tenda kan. Habis pasang tenda beres, bikin kopi, udah santai itu. Nah dari situ teman saya tuh main gitar, namanya anak muda ya. Begitu cereng, nggak ada kode lagi, langsung badai. Jadi hujannya itu langsung sama angin. Bong, si tenda ini langsung, jadi ini pohon nih, si tenda kan begini, cetak, patah, hancur semua. Kena rombongan Abang nggak? Enggak, kena tiang, kena pohon. Alhamdulillah nggak kena rombongan Abang. Enggak, jadi pokoknya semua peralatan berantakan sih. Semua. Dari situ kita cari buat apa sih? Cari buat tempat. Nah udah gitu ada gubuk di pojokan Kawah Putri. Kalau dulu tuh ada tuh. Mungkin sekarang nggak tahu masih ada apa enggak ya. Itu udah posisi udah malam Bang. Isya lah, habis maghrib gitu kan. Nah pas kita mau gelarin tikar, kan buat tikar tuh ada balai, dia gubuknya kecil, terus ada balai. Begitu kita mau gelarin tikar, ada darah Bang, darah segar. Kita positif dong, ya kecap kali, mungkin kecap bekas pendaki lain. Positif aja, kita gelarin aja. Udah di situ. Di situ kita berteduh. Oke nih, gue jadi penasaran nih Bang tentang semua isi saat naik Gunung Pulau Sari itu Bang ya.
Oke Bang, mungkin tahan dulu kali Bang ya. Siap. Karena teman-teman ngopi horor nih mungkin pada penasaran apalagi tentang Gunung Pulau Sari yang kaya dengan sejarah kerajaan Sunda. Kan seperti itu Bang ya. Oke, mistisnya dan lain sebagainya lah. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Awalnya sih itu pas mau munggahan 5 hari lagi mau puasa ya. Oh, munggahan. Oke, ya. Nah, kita pada kumpul nih di rumah. Saya, si Kambuy, si Keong, Codet, sama Ricky. 5 pertama nih. Nah, ada gitu. Wih, ini mau munggahan kita kemana? Masa nggak kemana-mana? Malulah sama yang lain gitu kan. Satu orang, si Kambuy ya Pak, bilang begini, gimana ke pantai aja gitu kan. Ke pantai. Terus kata si Ricky, ke gunung, enak, Gunung Pulau Sari katanya. Gak ada yang tahu. Gue tahu. Jadi dia sebelumnya pernah Bang. Pernah naik ke Gunung Pulau Sari. Pulau Sari. Oke. Yakin loh, udah gue jadi leader lah ya. Gue tahu. Oke. Nah, kita berangkat nih berlima. Pertama itu ngedadak Bang, nggak direncanain. Jadi hari itu aja, ngedadak aja. Udah gitu. Terus untuk ininya kayak alat-alat. Si Ricky ada tenda dia satu punya. Saya aja pakai sepatu. Tahu kan sepatu warrior? Oh. bukan sepatu gunung. Oke. Ya, teman saya dia masih jepit gitu. Jadi nggak inilah. Ya, udah gitu jalan. Ada si Boim, almarhum si Boim. Oh. Woi, kemana? Ke ini. Mau ikut tuh? Boleh katanya. Gimana dia aja? Ya udahlah, buat ramai aja. Kalau bisa suruh bawa apa kayak nama-nama logistik. Gitu kan. Namanya dulu kan. Ada dia. Oke. Dia bawa logistik. Ya udah gitu, kita jalan lagi, ketemu lagi yang cewek nih, namanya Cici. Kalau dia kan lebih tua dari kita umurnya. Mau kemana? Mau ke gunung. Ikut dong, nanti gitu. Bener ikut, capek loh, nanjak, nggak apa-apa. Dari rumah ke jalan raya kan lumayan. Kita jalan aja, jalan sampai ke jalan raya. Ada satu lagi yang mau ikut. Namanya Semek. Semek ya, S. Oke, jangan diplesetin. Ya. Dia itu punya kayak punya toko gitu Bang. Oke. Oh ikut, mau kemana? Ke gunung. Ya udah yuk. Dia kan masih temennya teman saya. Ya udah yuk. Tapi lu harus bawa rokok. Ya terus gue bawa, katanya. Sama aqua gelas saya bawa, katanya tenang. Nah dari situ singkat cerita kita nyater angkot. Biasalah dari Cibucang nyater angkot ke Mengger, ke Mandalawangi. Sampailah biasalah di perjalanan nggak ada enjoy aja lah ya. Main gitar, nyanyi di dalam angkot kan. Nyampe ke Pasar Pari. Dari Pasar Pari kita beli tambahan-tambahan logistik. Nah dari situ pas nyampe Mandalawangi, Pasar Pari, masuknya dari pinggir jalan itu nyebrang ke pesawahan Bang. Lah kok nggak lewat pos base camp gitu buat isi-isi. Kita masuknya jangan ditiru sih, lewat legal lah ya.
Nggak apa-apa, gue tahu lewat sini katanya. Nah dari lewat pesawahan ketemulah perkebunan warga. Ada ibu-ibu tuh lagi turun, habis ngambil apa sih kayu bakar, digendong begini. Hari kemana Jang? Mau kemana gitu ya? Mau nanjak Bu. Kok lewat sini? Jarang orang lo lewat sini. Nggak apa-apa Bu, udah tahu kok. Hati-hati ya. Ada jalan. Saya kan paling belakang. Saya nengok, si nenek-neneknya belum jalan, masih ngeliatin kita. Yang bawa kayu bakar? Iya. Oke. Masih berdiri. Si Boim kan depan saya, almarhum. Wah itu mah, nggak apa-apa. Jalan, si Ricky di depan, karena dia yang tahu jalan. Awal sih pertama lancar-lancar aja. Kan dia patokannya, sebelumnya dia nanjak kan dikasih, di pohon tuh suka dikasih apa? Tanda panah, jalur dicat. Masih ada tuh Bang. Sini ikutin sekitar sejam 2 jam ada percabangan, ada yang kesini ada yang sini. Ini rimbun semak-semak. Aduh kemana ya kata dia. Kiri apa kanan lu? Tadi kok di sini perasaan dulu ada pohon deh, ada cat gitu, kayak ada arahan tanda panah. Sini kali kanan. Oke, kita ikutin aja. Makin ke dalam, makin ketutup Bang, si jalur itu. Mana ini? Baik lagi jauh. Udah di sini aja daripada kita nyasar. Udah mungkin karena jarang orang masuk ke sini, mungkin ininya makin lebat kata dia. Makin banyak lah tuh. Udah gitu di gini masih ada tuh. Di babat jalur. Kita babat jalan terus. Makin ke dalam makin nggak karuan, si semak-semaknya makin banyak. Babat ke kanan terus kan masih makin banyak Bang. Akhirnya milih kiri, agak nanjak, tapi nggak terlalu banyak semak-semaknya. Tapi banyak apa sih kayak pohon yang ranting, ya kita patah-patahin. Habis nanjak, ketemu jalan lagi, buntu lagi. Udah tenang-tenang katanya. Dia menenangkan lah. Gue masih ingat kok katanya. Ini kita kesini nih, naik Bang. Jadi kayak ada akar-akar gitu, kita naik satu-satu, tarik, diangkat gitu kan. Udah nyampe atas. Singkat cerita, udah lama di situ. Kita naiknya kan agak lama Bang, jalannya licin. Pas udah naik, terus ketemu air. Singkat cerita ya, kan udah lama tuh. Singkat cerita ketemu jalur air gitu. Ternyata itu jalur ke Kawah Putri, ke Curug Putri. Coba kita ngikutin jalur ini air. Kayaknya sih ini ke Curug Putri kata dia. Ya udah kita ikutin. Udah lama tuh ya singkat cerita. Benar Bang, si air itu tembusannya ke Curug Putri. Okay. Nah kita senang lah ya kata dia. Wah di sini gue udah tahu ini jalur ke kawah kata dia. Itu udah lama Bang, sekitar 2 jaman lah. Udah nggak ada yang dipikirin lagi karena udah ketemu jalan, udah tenang. Airnya kan seger tuh, cimuka. Isi air penuhin. Nah, udah gitu udah lama kita di situ, sekitar sejaman lah. Nah dari situ kita melanjutkan perjalanan. Pas pertengahan dari Curug Putri itu kita diikutin seekor anjing hitam. Tadinya sih nggak ngeh ya kalau kita diikutin, ya kita jalan-jalan aja gitu. Pas begitu lihat ke belakang, lah kok itu anjing kenapa yang ngikutin kita? Jaraknya dari kita tuh nggak jauh, sekitar 100 meter lah ya, nggak jauh lah. Kita berhenti, dia berhenti. Kita jalan, dia jalan. Kalau misalnya anjing biasa, ya kita berhenti ya dia jalan-jalan aja dong. Lalu dia ikut berhenti. Ya kita lihat-lihatan, ngelihat si Semek ini pegang tongkat warna hitam. Wah ini kali nih gara-garanya nih bawa ini gitu kan. Coba kita jangan bawa lagi, kita tancepin aja di sini, boleh juga. Nah begitu si tongkatnya ditancepin, kita jalan. Bener Bang, si anjing itu di bawah pohon di bawah tongkat itu diem. Ya udahlah, jangan hiraukan, kita jalan aja. Itu udah mulai maghrib tuh, udah mulai maghrib.
Jalan terus, pas nyampe Kawah Putri, itu udah gelap, udah lewat maghrib lah ya. Udahlah kita bikin tenda dulu, tenda udah terpasang. Teman saya si Ricky main gitar, begitu cereng, buar ya, hujan berikut angin bang. Jadi nggak ada kode lagi. Biasanya kan kalau hujan apa dulu kita angin dulu, ini langsung buar kencang. Wah, kita sibuk kita. Jadi kita mau nyelamatin tenda udah langsung ke pohon. Bah, langsung kebalik begini. Saking kencang ya, prak aja si besinya itu patah. Jadi kita ngambil yang bisa diselamatin aja. Pokoknya kita sibuk tuh nyari buat berteduh. Ketemulah gubuk di samping kawah. Jadi ini kawah sebelah sini lah paling ujung, pokoknya deket hutan. Kan di center dulu tuh kalau mau gelarin tikar ada darah bang, darah segar. Darah. Ah bukan, tuh kecap. Bekas pendaki sebelumnya. Gelar aja. Jadi nggak mikirin apa-apa, langsung gelar aja. Singkat cerita, udah kita kumpul di situ, gubuknya sempit. Kita bertujuh itu desak-desakan lah ya. Jadi si gubuknya ini ada bawahnya kayak ada kolong gitu bang. Ini bale-bale, terus pakai tiang gitu, ada 4. Ya udahlah kita masak, udah lapar ini. Nggak keburu makan kan tadi, langsung ada badai itu. Kita masak, saking laparnya tuh, ngopi, ngobrol biasa. Dari situ bang, kita nggak menemukan siang, nggak menemukan pagi. Jadi gimana ya? Kita udah tidur karena kan capek tuh, habis sebelumnya kan udah tersesat juga, udah tidur, bangun, masih gelap. Ah mungkin masih sore kali, main ini dulu yuk, main kartu. Kita main kartu di situ kan, udah bete tuh main kartu. Rokok aja udah habis, udah lama itu bang, masih belum pagi. Udah coba kita tidur lagi, pas bangun lagi masih belum. Wah ini lama amat, nggak pagi-pagi. Wah itu udah mulai panik tuh bang. Udahlah coba kita masak lagi nih. Kalau si Boyum kan sama saya bercanda mulu. Udah kita masak aja dulu yuk. Jangan bakar terasi, takut ada apa. Nggak apa-apa, biar makannya kita enak katanya. Udah kita makan lagi tuh, bikin sambal, makan. Habis makan biasa ngobrol lagi, main kartu lagi, tidur. Masih belum. Itu udah lama bang. Wah. Nah dari pas itu kita, udahlah coba kita tidur aja. Itu sempit sebenarnya itu tempat kita tidur tuh kan. Pas tidur di belakang tenda, di belakang gubuk itu kayak blak. Air hujan, bekas air hujan, positif aja gitu kan. Udah, wah ini mah bukan air hujan, ini mah bukan air hujan ini. Udah tidur, udah jangan irawan. Berdoa, kita berdoa aja. Saya kan di samping bang, di tiang ini tidurnya. Anak-anak kan di tengah, yang cewek kan di tengah tuh, dikurung lah ya, buat dia taruh di tengah. Saya di sini, pas kebetulan, pas nengok ke situ. Jadi si pohon apa sih? Tiang. Pohon enggak di belakang gubuk itu kan kayak pohon, tapi jalan bang, gitu, jalan. Itu apa ya? Udah digisikin di kepala, mata kan. Jadi kayak ngelilingin gitu, kayak pohon jalan. Ya apa karena saya kurang tidur apa gimana gitu? Apa karena tidur nggak bisa gitu ya? Tapi nyata, orang di depan mata kok. Tadinya saya tidurnya begini, jadi ngadep begini. Soalnya kan kalau ngadep begini kan nggak enak, ada cewek. Makanya ngadep ke sini. Pas kita bangun masih belum pagi. Nah itu sayangnya kita waktu itu nggak bawa jam.
apalagi HP ya. 2007 tuh saya nggak ada yang punya HP. Nah, kita tidur itu Bang, kayak ada suara azan, tapi selintingan. Ya hilang. Wah, subuh nih. Seneng dong. Wah, subuh. Tetap lama juga nggak ada. Udah lama. Aduh, gimana ini kita tidur udah nggak bisa kan? Udah ngerokok lagi, rokok udah habis tuh. Terus yang buntungnya kan jangkriknya aja jangkrik. Kalau kita manggilnya kan jangkrik. Yang sisa rokok yang buntutnya di gini lagi. Karena udah habis tuh. Udah jangkrik, bikin kayak gini. Masih belum pagi. Wah, kita udah panik tuh Bang. Nah, ya sesekali ada kayak ya dia dari Labuan kali, dari bawah kali gitu kan. Masih belum. Ya mungkin nggak tahu lah ya, kalau di alam sebenarnya emang udah subuh kali. Kita kepikirannya ke situ sih. Ya mungkin di alam sebenarnya itu udah subuh. Tapi karena kita ada di alam apa gitu, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak mau kita masuk ke alam gaib, enggak, kita nggak kepikiran ke situ sih waktu itu. Nah, dari situ cobalah. Kita udah capek nih, tidur udah, bangun masih gelap. Hujan masih gerimis gitu kan. Kita baca doa aja. Coba kita baca ayat kursi bareng-bareng. Gimana? Boleh. Baca ayat kursi bareng-bareng. Jadi agak keras Bang. Agak teriak kita. Saking kesel itu kali ya. Baca Allahu la ilaha illallah. Pokoknya baca ayat kursi. Terus aja baca. Sampai ya kurang lebih 50 kali kita baca ayat kursi. Nah, habis baca, kita minum, kita tiduran. Alhamdulillahnya bisa tidur Bang. Bisa tidur nih, nyenyak. Kan sebelum-sebelumnya kan bangun lagi tidur, nggak nyenyak lah. Pas kita bangun, terang. Ketemu pagi. Saya tuh seumur hidup baru itu ngalamin pagi hari seindah itu Bang. Baru itu. Segar, wah terang pokoknya, wah bahagia lah ya. Kesatu ketemu pagi. Kedua ya seger lah. Bikin kopi ya kan. Kita bikin kopi itu cerah banget tuh pagi. Beres-beresin tikar semua. Tenda yang udah rusak, yang udah patah beresin lagi, bawa pulang tetap. Naiklah kita ke puncak. Begitu naik ke puncak, pas mau ke puncak itu ada kuburan. Ya mungkin emang ada sih, ada sekitar 12 itu ada. Pas nyampe puncak, kita dikejutkan lagi Bang. Kuburan baru. Kagetnya kenapa? Si Ricky yang pernah kisah katanya dulu nggak ada. Itu kuburannya baru Bang, baru banget. Batu nisan dikasih kain kapan masih bersih, masih putih, terus masih ada bunga. Nah kita mikir, ini kali kuburan apa? Warga. Lu logika aja, masa kuburan warga dari bawah dikubur di sini, emang nggak repot apa gotongnya? Ya juga ya. Terus ada lagi yang bilang, oh ini kuburan pencinta alam. Emang pencinta alam dia tahu bakal mati di sini. Emang dia udah dipersiapan bawa kain kapan atau apa gitu. Pokoknya kita berdebat nggak jelas lah. Gimana kalau kuburan ini kita jarahin? Nah waktu itu nggak ada yang bisa jarah. Nggak, kita kagetnya karena si Ricky itu kan sebelumnya naik nggak ada Bang. Nggak tahu deh sekarang orang yang naik ke situ ada apa enggak. Itu baru soalnya. Apa karena kita diperlihatkan emang nggak ada apa gimana gitu, nggak tahu kan. Turun aja lah. Nggak lama di atas. Tadinya niatnya mau lama, mungkin ngecamp lagi kali, kan sepi, cuman kita doang tuh pendaki. Karena ada kuburan, diperlihatkan ada kuburan baru lagi. Ya kita nggak tenang di situ. Turun. Jadi turunnya ini Bang, lintas jalur. Jadi kita naik dari sini, Mandalawangi, turun lewat sebaliknya. Jadi nggak lewat kawah lagi. Nah, kita turun lagi. Nggak lama tersesat lagi Bang. Aduh, kita udah kesal banget sama dia. Gua dulu waktu itu kesini kok katanya lintas jalur juga. Ya udahlah, bilang ikutin aja. Nah, udah terus kita ngikutin jalur.
Pokoknya air minum udah habis. Udah habis tuh ya. Logistik udah habis, sisa beras doang ada, kalau beras masih ada. Kita turun, udah turun kan lumayan tuh, pegel tuh kan, nahan terus kan. Udah gitu treknya licin, kan semalaman itu hujan. Ada yang sendalnya, ada yang sendal jepit putus. Saya pakai sepatu pada lecet, akhirnya dibuka juga, sepatu nggak dipakai. Nah, kita kan udah haus tuh, nggak ada air. Ada itu bang, kayak bambu kan banyak tuh di situ. Biasanya di dalam bambu ini suka ada air, kata si Ricky itu. Coba ambil, dibabat, ada sih air, masukin botol, dipotong lagi, ada, diketok-ketok dulu sama dia, nggak tahu, dia tahu tuh ada isinya sama nggak ada tuh tahu, diketok-ketok dulu. Tapi pas begitu kita ambil air, turun, jadi tiba-tiba bang si jalur itu gede, tapi berubah jadi bambu begini nih, panjang. Ini benar ke sini. Dulu gua nggak gini treknya, turun biasa. Terus banyak pohonnya juga bukan bambu begini kata dia. Nah, terus ini kenapa kita jadi bambu semua? Bener lu nggak begini dulu jalannya? Enggak. Tapi ya udahlah kita turun aja. Yang penting ketemu jalan landai. Itu landai bang, enak. Tapi nggak tahu ya arahnya kemana. Kita ikutin aja. Udah lama. Kok ini gini terus posisinya? Apa kita di sini terus nih? Nggak ngelewatin situ? Ya mungkin aja. Namanya bambu kan mirip semua kata dia. Ya udahlah kita jalan aja. Begitu jalan, kalau saya sama si Boyman bercanda terus tuh. Kalau lagi jalan biar nggak capek, pakai kaki. Udah, ini tuh di gunung, jangan bercanda. Emang kenapa? Ini bukan di rumah, ini di alam. Oh alam ini ya ada dukun, kata dia bercanda gitu. Emang kalau sambil bercanda sih nggak begitu panik kita. Udah lama tuh bang, sepanjang jalan ini, karena kita jalannya treknya gitu-gitu terus, kayak ada yang janggal kan. Kita berdoa aja lah, berdoa lagi, baca-baca pokoknya yang bisa aja lah dalam hati. Ini udah aneh banget, apalagi dia yang udah pernah ke situ aja bilangnya nggak gitu. Udah gitu bang, ada turunan begini, nih ini kan si bambu nih, kayak ada jalan gitu turun. Nah si jalan ini udah kayak dibikin orang, tangga gitu. Baru ketemu kayak biasa, nggak ada pohon bambu lagi, kayak kebun-kebun gitulah. Kita jalan dari situ kelihatan tuh ke bawah, baru kelihatan. Kalau sebelumnya nggak kelihatan, ketutup. Sampailah ke perkebunan warga. Nah ini udah ada kebun jagung nih. Ini kita udah deket nih ke kampung. Udahlah, udah capek gua katanya. Dari tadi nyampe. Sini gua bawain tasnya. Turun, capek sih sebenarnya dia juga. Nyampe lah ke saung petani gitu. Nah kita berhenti di situ bang. Ini kampung apa pak tuh di bawah? Oh itu kampung Parianta. Saketi dong. Iya kesononya Saketi. Nah udah tenang, udah mau sampai kan ke rumah. Itu udah pokoknya si bapak-bapak itu ngelihat kita udah kayak aneh gitu bang. Lusuh, lusuh banget. Emang dari mana? Dari puncak. Kok lusuh amat? Dia pak, gimana? Lagian lewat sini kata dia gitu. Kalau ini kan jalur jarang pendaki ke sini katanya. Ya seketemunya jalan aja pak. Ini turun lewat mana pak kalau lebih dekat? Terus aja turun, nanti ketemu kampung Parianta kata dia. Nah dari situ nyampelah ke sebuah kampung namanya Kampung Parigi. Nah di kampung Parigi ini bang, teman saya ada yang kenal, punya teman orang situ. Si Keong itu punya teman di sini namanya Bajai. Bajai kalau nonton terima kasih tuh, ketua Bajai. Kalau saya nggak kenal, teman saya kenal. Katanya dia waktu suka ngapel ke kampung saya, makanya kenal tuh sama teman saya. Dari mana? Dari gunung. Udah mampir. Muka si Bajai aja udah kayak shock gitu ngelihat kita, cumbang camping kali ya. Ke rumah, mampir.
Lah kok ini banyak kue? Ya kan udah besok udah puasa katanya. Lah padahal kita mendaki 5 hari mau puasa loh bang. Berarti sih kita mendaki tuh dari 5 hari 4 hari lah ya, 4 hari mau puasa. Pas nyampe kampung Pak Rigi itu katanya besok udah puasa. Nah di situ makanya dikasih minum, oh, habis. Kasih kue. Kalau mau puasa kan banyak bikin kue tuh. Habis. Kasih makan, habis. Jadi udah kayak orang kesurupan. Nah, tapi kita namanya bertamu ya biasa aja, ngerasa biasa aja gitu. Tapi dia kaget, melongo aja. Ini orang kenapa? Udah mandi ya, mandi. Kita mandi, ada tuh kayak musola. Kita mandi di musola, diajak sama dia tuh. Kita mandi. Wah, seger tuh gitu. Ngerasa mandi, tapi kita nggak mikirin kalau besok puasa bodo amat, yang penting kita udah sampai kampung. Kita turun masih, kalau dari Padi kan masih jauh. Sebenarnya sih rencana itu kita turunnya di Palanyar sih bang, di Cipecang. Kalau di Cipecang kan udah deket ke rumah. Rencana awal sih turunnya, ternyata kita masih jauh. Turunnya masih di Parigi. Harusnya ke sini malah di sono gitu kan. Mau dianterin nggak? Kata si Bayu. Ya gimana orang banyak kan begini, motor satu udah nggak usah. Turun di Saketi, pas di Saketinya tuh, Cililin apa namanya ya? Ya Cililin. Kita nyampe situ bang, nggak cerita tuh. Nah dari situ, apa kita ke Cipecang naik angkot? Di jalan aja lah, jalan. Pas kita mau pulang, kayak ada pick up lewat. Hei, kemana? Mau pulang. Kemana? Cipecang. Hei naik. Wah nih, udahlah kita naik. Itu ada yang ngajak tuh bang. Kebetulan saya naik di depan. Dia kayak yang aneh gitu. Dari mana? Dari gunung. Kok turunnya di sini? Dia nyasar, saya bilang. Gak tahu saya juga ini bisa turun di sini. Pengennya sih di Palanyar situ, pas kan ke Cipecang. Iya ini kejauhan ke sini, ya udah. Ini mau turun di mana? Di Cipecang aja bang. Udah saya nyampe Cipecang, turun. Kita pulang ke rumah. Udah nyampe tuh ceritanya, udah nyampe. Pas nyampe rumah, bapak saya kaget. Terus. Kamu dari mana? Bisa cariin. Dari gunung, Mbak. Gunung mana? Bolosari. Jangan masuk dulu. Nggak tahu. Jangan masuk dulu. Mandi dulu. Mandi. Bukan mandi di rumah. Suruh mandi ke kali dulu. Kamu tuh diikutin katanya. Diikutin apa? Dari gunung. Pantesan aja makan kita udah kayak kesurupan kan. Kalian tuh diikutin katanya. Sampai situ bang ceritanya. Oh, oke, berarti selama 3 hari itu kemana bang ya? Di Kawah. Di Kawah Putri. Oke, berarti kan naik gunung H-5. Iya. Belum puasa, dan abang rasanya itu di gunung cuma 2 hari semalam ya? Semalam. 2 hari semalam gitu kan? Oke. Bang, mungkin pertanyaan pertama gue, kan abang sempat pindah ke Gubuk setelah badai itu ya? Betul. Lagi badai pindah ke Gubuk, ternyata Gubuk itu kayak ada darah segar. Darah segar. Nah, itu yang ke-7-7-nya nyimpulin bahwa itu darah segar, atau ada yang bilang ini kecap gitu? Ada yang bilang kecap. Ini kecap lah. Ini mungkin pendaki sebelumnya, bekas pendaki sebelumnya. Tapi kan nggak ada. Pendaki sebelumnya itu nggak ada, cuma kita doang. Ya? Kalau misalnya ada, ya mungkin ketemu lah ya. Pas kita naik, papasan dia turun. Atau apa gitu ya. Oke bang, dan darah itu banyak gak sih bang? Banyak bang, kayak bercak gitu banyak. Di yang papan itu ya? Di apa balenya. Balenya gitu ya, yang dari kayu itu. Betul. Oke. Dan abang ngerasain di mana? Di Gubuk itu kayaknya pagi itu lama banget. Lama sekali. Dan itu abang semua ngalamin. Baru ngerasain kayak gitu. Iya. Kok lama banget gitu ya? Lama banget. Ya biasanya kalau kita udah capek nih ya, tidur, ya paling kalau udah bangun udah pagi. Kalau namanya kita udah sebelumnya udah tersesat kan, lewat jalur ilegal gitu ya. Mungkin jadi pelajaran juga nih teman-teman semua nih. Jadi pengalaman kelamnya Bang Aris ini jadikan pelajaran supaya kalau naik gunung lagi jangan lewat jalur ilegal kan, seperti itu gitu kan. Itu pelajaran pertama atau poin pertama.
Nah bang, kemudian kan ternyata ada kuburan baru nih. Iya, nah di itu atas di puncak puncaknya gitu ya. Dan sebelumnya juga ada temannya abang yang pernah ke gunung tersebut gitu kan. nggak ada. Dan itu mengatakan kalau dulunya tuh nggak ada Emang nih. nggak ada. Emang nggak ada nih. Oke, kita main logika. Misalkan emang itu masyarakat setempat, ya kan? Kita berasumsi aja. Nggak mungkin juga dong dikuburin Nggak situ bang. mungkin. Kita udah ada kepikiran kalau emang masyarakat di bawah, masa jauh-jauh ngegotong niat banget di atas kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan itu misalkan itu apa ya? Kan ada makam petilasan atau apalah gitu kan. Kalau tapi kan, sebelumnya bang dari kawah pas sebelum puncak emang ada. emang di situ. ada. Dan itu makam ada lama. Berapa? Ada berapa bang? Banyak, ada sekitar 12 lah ya. Oke, wali-wali atau apalah Ya, ya, kita zaman nggak tahu dulu. zaman dulu lah, kerajaan dan sebagainya. Tapi di puncaknya cuma satu. Baru lagi satu. Dan itu nisannya masih dibungkus sama kain kafan. Kita berasumsi lah mungkin ini orang iseng. Kok orang iseng Niat banget. pakai kain kapan segala gitu. Oke, dan itu ada namanya gak bang? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi si batu bungkus nisan aja. Nisan aja. Ya nisan dibungkus kain kapan. Dan itu ada Bunga. bunga. Baru lagi. Bunga baru. Oke, nih nggak tahu deh tujuannya apa ya bang. Nggak tahu lah masalah itu mah. Mungkin ada yang menyimbangkan dan misalkan kita nggak ada yang tahu mungkin itu tradisi dan sebagainya, kita nggak bisa memvalidasikan hal itulah ya gitu. Ya. Pokoknya di puncak itu ada kuburan. Ada kuburan. Dan itu baru. Gitu kan. Oke, bang. Terus kan abang kan sempat kayak ngerasa ada apa ya semilir suara azan tuh ya. Iya ada. Terus kan abang tadi sebutin apa mungkin di luar sana di kehidupan nyatanya mungkin bener subuh. Apa kita nggak ngerasa pagi. Mungkin akhir mungkin aslinya pagi, cuman kita nggak ngerasain pagi itu karena gelap terus. Nah bang, selain itu bang, yang abang rasakan atau abang berasumsi sekarang ini berasumsi, kira-kira lokasi abang ketika saat itu, apa abang tersesat beneran dalam dunia nyata atau memang abang masuk ke dimensi lain? Tapi kita nanya ya, bapak saya nanya, ya kalian masuk ke dimensi lain. Di daerah mananya itu bang? Di Kawah Putri, dari Curug Putri. Dari Curug Putri, kan diceritain tuh langsung ada badai. Nah itu mungkin awalannya. Awalnya di situ. Awalan begitu. Jadi tiba-tiba bang, pokoknya nggak ada kode gerimis. Jadi langsung badai, campur hujan. Gimana sih? Oke, dan abang kayak ngerasain sesuatu hal, misalkan kan kayak tadi ada pohon yang jalan kayak ngelilingin shelter. Kayak abang misalkan kalau banyak kan dimensi lain dan sebagainya, kayak ada kerajaan enggak bang ya? Enggak. Tapi kayak ngerasa tuh lama paginya kita gitu ya. Kita stay di situ terus bang. Mau keluar kan hujan. Iya. Hujan aja. Berarti kayak kita berasumsi lagi kayak dikurung gitu ya? Ya, kayak kelingkup di situ. Karena misal mau jalan juga hujan. Mau jalan hujan. Bangun masih malam. Masih gelap. Kayak dikurung aja gitu ya, nggak bisa keluar gitu kan? Oh iya bang, lupa. Pas paginya itu ternyata pas kita ngelihat ke belakang itu ternyata di belakang gubuk jurang. Jurang ke bawah. Tapi jalur dari jalur lain. Enggak, dari jalur apa sih? Curug Putri yang mau ke kawah. Tapi emang bener-bener kita di ujung. Mana saya tidurnya di sebelah sini lagi. Kalau misalnya jatuh ya udah. Beda cerita tuh bang. Beda cerita. Makanya astagfirullahaladzim. Ternyata gua tidur pas di bibir jurang. Gimana? Jadi ini gubuk. Belakangnya jurang gitu ya. Oke bang. Ini kan berarti kan yang pertama misalkan naik gunung 2 hari semalam, berarti kan ketika turun H-3. Pokoknya pas mau naik, misalkan normalnya. Kalau normalnya kan 2 hari di gunung, abang kan naik H-5, berarti kan kalau turun kan H-3 sebelum puasa seharusnya ya. Seharusnya gitu kan, seharusnya. Tapi ketika ketemu yang Bang Bajai itu ya, ketemu Bajai itu ternyata besoknya itu udah puasa. Berarti kan saat itu 3 hari. Ya, 3 hari. 3 harian kan? 3 hari 2 malam kan berarti kan di gunung itu. Tapi abang ngerasain dan teman-teman tuh 2 hari 1 malam. 1 malam. Oke. Emang niatnya semalam? Semalam gitu ya. Oke bang. Pertama kali ketika orang tua abang tahu nih,
kok baru pulang gitu. Abang ceritain semua nggak ke orang tua abang? Ceritain. Diceritain ya itu pas dari diikutin anjing gitu. Diikutin. Terus yang sempat cerita gak masalah tongkat itu tuh? Cerita ke bapak saya. Apa respon orang tua? Kenapa nggak kamu bawa pulang? Kalau bawa pulang? Saya bilang ya kalau ya itu kan gimana bawa pulang, orang dibawa dari Curug Putri yang naik ke kawah aja udah diikutin anjing. Ya kalau misalnya katanya anjingnya nggak ini mah kamu bawa aja, siapa tahu pusaka gitu. Sambil bercanda sih, ngomong ketawa. Ya saya bilang kalau jadi pusaka, jadi ular habis kita. Habis gitu ya. Oke. Dan yang merasakan keren ini semua rekan abang tuh ya, tujuh-tujuhnya gitu kan. Semua. Nah ketika sampai desa terakhir tuh bang, beneran desa nih ya, desa warga gitu kan, namanya Parigi ya. Parigi sempat ada kan apalagi ketemu sama si Bajen ya, bahwasannya kok banyak kue, ternyata besok puasa. Nah apa ekspresi teman-teman abang nih saat itu tuh? Ya kita enjoy aja, makan aja. Berarti nggak mikirin kemarin tuh gue kemana seharusnya? Nggak dulu. Oh, yang penting selamat dulu. Selamat dulu. Sempat cerita lagi bang setelah turun pendakian? Cerita sama si almarhum si Boim tuh. Sama semua juga. Kalau saya kan deketnya sama dia tuh. Tahu nggak sih waktu kita mendaki, lu ngerasa nggak sih kalau kita lama banget itu di kawah? Ya iyalah, orang kita turun besoknya udah puasa katanya. Ngerasa semua gitu ya. Dan naik Gunung Pulau Sari itu pertama kalinya untuk Bang Ares ini. Pertama kali di tahun 2007 karena mau munggahan ya. Mau munggahan. Jadi munggahan itu kayak mendekati mau puasa lah gitu. Hamin seminggu biasa itu. Oke, kalau bahasa anak-anak sini mungkin penutupan lah, mau naik gunung dulu gitu kan. Kalau tradisi Sunda tuh munggahan dulu gitu kan. Nah, terakhir naik Gunung Pulau Sari kapan bang? Itu pertama dan terakhir. Nggak mau. Karena bang, misalkan diajak lagi dan ada kesempatan, mau lagi nggak Pulau Sari? Ya kalau lewat jalur yang sekarang sih, yang legal mau aja sih. Mau, tapi kalau ilegal? Udah nggak mau lah. Udah sebenarnya capek banget. Bang ya. Oke. Kita kaki udah sakit bang, kena kayak tumbuhan semak-semak habis. Dan itu kan sempat ngebuka jalur itu bang ya. Nah itu yang bikin sakit ke kaki. Oh, nusuk si kan pohon apa sih yang tajam itu bang? Kalau Jawanya jancuan. Ya kayak gitulah. Kayak jancuan, kayak duri-duri gitu ya. Oke. Nah ketika turun itu bang, gimana keadaan teman abang? Fine-fine aja apa memang ada yang ketempelan dan sebagainya? Nggak ada yang ketempelan kalau bagi kita, cuman begitu ngeliat ke gunung benci kayaknya mereka tuh. Karena punya pengalaman pahit saat itu ya. Pas udah turun kan, malas gue liat gunung gitu. Karena tadi punya pengalaman itu bang ya. Karena udah kelelahan, mungkin karena emosi, capek. Nah kalau mungkin ada pertanyaan juga dari teman-teman, kok naik gunung bawa gitar? Mungkin kalau pada zaman dulu pasti seperti itu teman-teman, pasti ada yang bawa gitar. Apalagi kalau gunung-gunungnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget lah untuk kayak ngecamp aja nih gitu kan. Pasti itu ada. Buat santai-santai aja. Kalau sekarang emang tidak diperbolehkan, jangan alat musik box aja sekarang nggak boleh kan gitu kan. Dan selain ceritanya Bang Ares juga memang Gunung Pulau Sari ini sedikit ke arah sejarah lah bang ya. Iya. Itu kan tempat keramat kerajaan Sunda. Iya. Katanya mah ya. Dan itu ada petilasan Sunan Gunung Jati juga karena Sunan Gunung Jati juga pemimpin yang menyebarkan Islam Banten di Banten Girang gitu kan. Lama. Bersama anaknya yaitu Sultan Hasanuddin gitu kan. Dan itu juga gue juga pengen ke sono sih misalkan ada waktu gitu bang, karena selain itu juga nyari sejarahnya nih, bukan nyari setannya tapi sejarahnya. Apalagi masih ada bukti-bukti peninggalannya bang ya. Yang pertama petilasan, terus juga ada arca bang ya. Ada deh, tapi saat itu nggak nemuin arca. Nggak. Cuma petilasan tok. Iya. Soalnya gue belum pernah bang ke Gunung Pulau Sari nih. Jujur belum pernah. Dan saat itu abang naik Gunung Pulau Sari, ada bekas peninggalan zaman dulunya kan. Entah itu tangga. Nah itu pas kita mau turun doang, itu kayak ada tangga gitu dari batu. Jadi ini kan
pohon bambu itu. Nah, kita udah baca doa, nggak berhenti mulut. Nah itu tiba-tiba ada tangga yang turun. Oke, dan ini juga sempat diimplementasikan dan sempat dibuktikan ketika di gubuk itu Bang ya. Ketika rombongannya Bang Ares ini nggak kayak ngerasain kok pagi lama banget, akhirnya bertujuh nih baca ayat kursi kenceng-kencengnya gitu kan, akhirnya pagi juga kan gitu. Akhirnya tidur. Tidur ketemu pagi, dan ini adalah bukti daripada doa. Ya kan, doa itu nomor satu teman-teman semua gitu kan. Misalkan teman-teman semua ketika naik gunung ngerasain apa, baca aja yang sebisa deh gitu kan. Entah itu Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq dan sebagainya, teman-teman bisa aja karena itu kekuatan utama kekuatan doa. Ya doa pasti akan insya Allah lah dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Oke, Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, mungkin Bang Ares punya pesan gak nih Bang ke teman-teman semua nih Bang? Oh iya, kalau menurut saya sih kalau emang ada sekarang ya, kalau ada jalur yang legal ya mendingan yang legal lah. Yang resmi aja gitu ya. Resmi aja, jangan istilahnya udahlah lewat ilegal. Oke lah gratis misalkan. Nah kalau misalnya kita kenapa-napa di atas, lain cerita. Susah. Malah nyusahin. Ya. Otomatis pihak orang tua juga pasti ngeluarin dana lah Bang untuk keperluan evakuasi dan sebagainya gitu ya. Malah jadi boncos gitu beban. Kan. Jadi beban gitu kan, dan pasti ngerepotin ranger situ. Betul. Terus masyarakat situ gitu udah kan. Pasti. Saat itu ketika minta datanya lewat mana? Nggak ada. Ketika syukur-syukur ketemu nih jasadnya dan keadaannya masih hidup. Gitu kan, bisa dimintain keterangan. Kalau kagak, nah itu tuh yang jadi bahaya. Jadi untuk teman-teman semua, kalau mau naik gunung manapun gitu kan, mau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya udahlah yang jalur resmi aja, yang udah ada jalurnya, kalian tinggal ikutin aja gitu. Betul. Kan. Dan tadi juga sempat ngikutin tanda panah ya Bang, tapi tiba-tiba di persimpangan itu nggak ada. Nah itu si tanda panah itu Bang dapat bikinan temen saya yang dia kan pernah sama temannya, saya nggak disebutin ya nama komunitasnya. Dia bikin buka jalur baru. Jalur situ. Mungkin gitu karena kelamaan nggak dipakai, jadi si tumbuh. Rimbun lagi gitu ya. Oke, ini gue yakin banget teman-teman semua udah pada pinter nih mengambil kesimpulan daripada pengalamannya Bang Ares ini. Oke Bang, sekali lagi terima kasih banyak nih Bang. Bang. Udah jauh-jauh dari Pandeglang gitu kan, Banten nih gitu kan. Datang ke sini Tangerang, Banten juga Bang. Banten juga. Tapi beda nih, Pandeglang agak sono, ujung banget ujung. Dekat Anyer loh sono ya kan. Oke. Ujung barat Pulau Jawa. Oh iya, yang apa? Titik 0 ya. Titik. Ya kalau di sono kan mana yang ujung kulon itu kan. Ujung kulon ya. Titik 0 mana jalan tol mana itu. Pokoknya itu dah. Zaman Belanda. Panimbang. Oke, daerah Kecamatan Sumur sono Bang. Gitu kan, sumur yang saat itu kena bencana tsunami itu kan kecamatan Sumur tuh. Ya udah, mungkin gue tutup dulu Bang ya video nih Bang ya. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Ares ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Pulau Sari, gunung yang di Karang, di Banten, gunung lain dan sebagainya, Gunung Krakatau gitu kan. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Ares, terima kasih banyak Bang. Alhamdulillah. Bungkus.